Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat ya di channel Rahmat Pon, channelnya orang kota Pontianak. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana nih kabar sahabat semua di luar sana? Semoga kabar sahabat semua sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini ya, ini sedikit berbeda guys ya. Mari kita sama-sama mendengarkan nasihat yang sangat luar biasa guys ya, yaitu daripada beliau ini adalah, coba tebak siapa guys? Jadi beliau ini adalah mantan Perdana Menteri Malaysia dan juga mempelopori pembangunan ya pusat pentadbiran ya Malaysia, yaitu di mana? Di Putrajaya guys. Masya Allah. Artinya jasa beliau ini sangat besar ya terhadap Malaysia. Dan di video saya juga pernah mereaksi, yaitu orang-orang Indonesia datang guys, berguru ya, meminta nasihat daripada beliau juga guys tentang pembangunan IKN. IKN Nusantara ya guys, itu ibu kota baru ya Indonesia yang akan pindah ke Kalimantan guys ya. Artinya beliau ini Masya Allah ya, sangat luar biasa wibawanya ya kan, pengetahuannya juga guys ya. Kenapa bisa sampai tercetus ya di pikiran beliau bahwa akan menjadikan Putrajaya ya, awalnya itu ladang sawit, menjadi suatu kota ya, dan dengan pemandangannya yang sangat luar biasa, alamnya yang sangat luar biasa, dan di situ juga tempat pusat pentadbiran ya guys ya, pentadbiran daripada, bukan pusat pemerintahan ya kalau tidak salah guys ya. Boleh dibetulkan juga di kolom komentar guys kalau misalnya saya ada salah kata ya guys ya, mohon maaf ya. Oke guys, nanti kita lihat seperti apa. Di sini pertanyaannya sangat bagus guys, yaitu adakah masalah akan selesai bila Melayu bersatu guys, itu pertanyaannya, dan akan dijawab oleh beliau guys. Oke guys, sebelum kita melihat video ini ya, sebelum kita melihat jawaban dari beliau ya tentang apakah masalah akan selesai bila Melayu bersatu, maka buat teman-teman semuanya, bolehlah untuk support channel ini guys ya, subscribe, like, dan komentar ya. Boleh juga memberikan masukan di kolom komentar guys, supaya kita bisa bertukar pikiran gitu kan. Dan juga boleh juga teman-teman semuanya, kalau ada ya sesuatu hal yang bagus sih untuk direaksi, boleh juga untuk mengirimkan ke komentar guys. Oke guys, tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Kita tanya jawab dulu, kita bacakan dulu pertanyaan guys. Adakah masalah negara akan selesai apabila Melayu bersatu guys? Itu pertanyaannya. Kita dengar sama-sama seperti apa jawaban beliau ya. Ini memang sih video yang berapa tahun yang lalu guys, tetapi ini juga menjadi pelajaran untuk kita bersama ya. Oke. Bukan bersatu saja. Jenis orang tu pun sama. Kita kena ambil kira. Kalau yang bersatu itu semua penyangak, kita tak dapat manfaat apa. Dalam Quran pun disebut, jangan bersatu untuk nak buat jahat. Dia tak bagi. Tapi ini saya nampak bila nak kata nak buat kerajaan Melayu Islam, yang nak buat itu semuanya penyangak. Curi duit, rasuah dan sebagainya. Dan bila bersatu dapat tu, itulah kerja mereka. Sebaliknya ada orang Melayu yang tidak berminat dengan rasuah, tidak terlibat dengan jenayah. Kita bersatu, orang itu bersatu, baguslah. Wow. Oke guys, bisa kita simpulkan guys, kalau artinya Melayu yang beliau katakan, apapun itu, misal sukunya segala macam, ya bagus-bagus saja guys, selagi ya kan, kata beliau, kalau bersatunya itu untuk kejahatan, misalnya penyangga ya segala macam yang beliau katakan, itu tidaklah bagus guys untuk bersatu ya kan. Karena apa? Karena bisa menimbulkan mudarat kan. Tetapi kalau orang-orang baik ya, orang-orang yang dekat kepada Tuhannya, dekat kepada Allah, yang bersatu, maka itu
akan menjadikan negara ini makmur, terjamin guys, seperti itu ya, kira-kira ya seperti itu. Kalau juga teman-teman mau menambahkan boleh untuk komentar guys. Dan di sini pertanyaan yang kedua adalah apa kriteria yang kita perlu lihat untuk elak memilih pemimpin yang tak betul guys. Oke, kita lihat lagi seperti apa jawaban beliau ya. Ya, kita tahu pemimpin latar belakang dia. Kalau orang itu tak bergantung kepada politik nak cari duit, itu baiklah. Tapi kalau orang itu bergantung kepada politik saja nak cari duit, tak betul lah. Kita tahu prestasi dia ini bekerja, dia ini berjaya, dan dia kalau tak jadi ahli politik pun dia ada cukup makan minum. Dan kalau dia kalah pun dia boleh balik kerja dia, buat kerja dia. Jadi orang yang semacam itu boleh. Wow, keren. Jawaban yang beliau simple ya, tapi padat guys ya, tapi bermakna gitu ya. Jadi menurut beliau ya bahwa kalaulah pemimpin dia layak menjadi pemimpin itu kalau ya pemimpin itu ataupun calon pemimpin itu tidak bergantung sepenuhnya ya, tidak bergantung sepenuhnya terhadap bayaran ataupun gaji daripada dia menjabat sebagai pemimpin itu guys. Artinya walaupun beliau gagal untuk menjadi pemimpin, tetap beliau ada penghasilan di luar itu ya, bukan hanya mengharapkan penghasilan itu untuk menjadi pemimpin dan mengharap penghasilan itu guys ya. Ya ini juga tamparan keras juga guys ya terhadap negara-negara luar ya, terutama ya salah satunya kita ambil ibroh ya guys ya, kita ambil pelajaran ya untuk Indonesia. Seperti itu ya kan, karena kemarin barusan kita memilih presiden gitu kan, tentu ini banyak pro dan kontra guys ya, pro dan kontra ya. Mungkin teman-teman semua mungkin dari Malaysia mungkin tahulah berita-berita tentang pemilihan pemilu ya 2024 kemarin ya. Dan buat mungkin yang menonton ini adalah orang Indonesia, pasti tahu guys ya bagaimana ya mungkin teman-teman semua tahu lah guys ya bagaimana pemilihan umum ini ya, banyaklah hal-hal yang ya macam mana ya guys ya, mungkin teman-teman tahu lah ya, boleh komentar guys. Dan ini juga menjadi masukan guys ya untuk Indonesia ya, bukan hanya untuk Malaysia begitu ya, tetapi juga untuk Indonesia, bahwa memilih pemimpin ya, memilih pemimpin selain itu yang utamanya adalah kenal Tuhannya ya kan, harus bijaksana dan ya, sesuai dengan apa yang dikatakan daripada beliau tadi ya, Tun Mahathir, bahwa pilih pemimpin bukan karena bukan dia itu bergantung sepenuhnya kepada penghasilan daripada pemimpin, gaji pemimpin guys ya, ataupun gaji dia sebagai pemimpin, tetapi dia juga harus mandiri dalam hal walaupun dia tidak menjadi pemimpin ya, maka dia kehidupannya sudah mencukupi gitu guys. Artinya bukan sepenuh-penuh mata bahwa dia menjadi pemimpin itu mengharapkan gaji, karena besar gaji pemimpin dia menjadi pemimpin. Karena kalau dia hanya berpikiran seperti itu ya, bisa saja ya kan dia sebelum menjadi pemimpin nih, jadi dia apapun caranya ya, mau halal kah mau haram kah ya istilahnya, yang penting dia menjadi pemimpin dulu. Setelah dia menjadi pemimpin, bahaya guys ya, pasti dia ingin mengembalikan modalnya guys. Ini yang jangan sampai guys, betul kata Tun Mahathir ya, Masya Allah ya. Itu jadi pelajaran juga buat Indonesia, buat Malaysia, buat semua lah ya guys ya. Oke, yang ketiga ya, yang ketiga daripada mana datangnya nilai dalam hidup seseorang. Oke, seperti apa jawabannya guys? Kita semua belajar budaya kita daripada ibu bapa. Saya belajar daripada ibu saya, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang berdosa, apa yang dapat pahala. Semua kita belajar daripada ibu bapa. Tapi sekarang ni ibu bapa kita bekerja, mak bekerja, pak bekerja,
tak ada masa untuk nak ajak anak tentang budaya yang baik. Sebab itu sekolah kena ambilkan alih. Ajak anak kita apa dianya yang baik, apa dia yang buruk, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh. Jadi bila dia naik, dia ada perasaan itu. Dia pegang kepada nilai hidup itu. Tapi sekarang ini kita tak buat. Yang orang tua tak boleh nak tukar dah. Tapi kita perlu ada kursus untuk mengajar apa dia yang baik, apa dia yang buruk. Nak tukar budaya kita. Budaya bermakna nilai hidup yang kita pegang. Kalau yang kita pegang nilai hidup, apa nak susah-susah kita buat yang boleh je lah. Tak boleh tak apalah. Kita dah semayang dah, kita dah pergi buat kerja haji, okey lah. Apa nak susah-susah lagi? Kalau kita ada sifat yang masa itu, saya yakin kita tak boleh kaya. Kita nak jadi kaya ini pasal nak selamat diri. Jangan jadi kaya kerana tamak. Kerana orang dah ada berbilion ringgit dah, nak tipu, nak cari duit lagi. Kalau nak buat cara halal, okey lah. Tapi kita kena buat kerja kebajikan. Kita ada sedekah, kita bayar zakat. Semua ini disuruh oleh agama kita. Jadi kekayaan bukan menghalang kita daripada membuat kebaikan. Wow, keren guys ya. Itu jawaban terakhir daripada beliau guys. Masya Allah ya. Salut saya guys dengan jawaban beliau ya. Walaupun singkat, tetapi kita mudah pahami guys ya. Mudah untuk kita pahami, mudah kita serap ya, dan mudah kita juga bisa kita aplikasikan di kehidupan kita guys. Karena apa kata beliau tadi ya, yang terakhir ya, bahwa orang tua adalah tempat pendidikan awal guys ya, untuk anak-anaknya, untuk generasi muda ini. Tetapi kalau orang tua ya sibuk ya kan, mungkin bapaknya ya pasti bekerja, ibunya juga bekerja guys. Terus anak siapa yang mendidik ya kan, memberitahukan bahwa yang mana baik, yang mana buruk ya kan, yang mana dosa, yang mana pahala begitu. Tapi di situ arahkannya adalah guru guys, artinya sekolah. Nah di sekolah itulah akan orang tua kedua lah bahasanya ya. Nah, jadi di guru lah yang akan mengajarkan bahwa yang mana baik, yang mana tidak baik, yang mana haram, yang mana halal begitu kan. Ini sangat penting daripada guru. Dan juga saya kemarin ada mereaksi video ya tentang di Malaysia itu ternyata itu menurut penelitian guys ya, menurut itu bahwa di Malaysia itu peminat menjadi guru itu sangat besar guys. Wow, ini yang saya bangga juga guys terhadap Malaysia ini guys ya, masyarakat Malaysia. Artinya banyak sekali orang-orang Malaysia ini berminat untuk menjadi seorang guru. Kenapa guys? Itu tadi pentingnya guru itu bisa profesional lah bahasanya, bisa mengajarkan yang baik, yang buruk ya kan. Itu penting guru guys ya, ataupun tenaga pendidik di sekolah gitu guys ya. Nah, sehingga bukan hanya katakan kaya guys, bukan hanya dia memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang banyak begitu, tetapi banyak uang tapi berkah guys ya, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah salah satunya yang beliau bilang, kalau kita bukan kaya itu menghalangi kita untuk berbuat baik, bukan seperti itu ya kan. Kita sudah sholat, kita sudah haji gitu ya, udahlah jangan kita mencari-cari harta lain. Nah itu sebenarnya itu salah guys ya. Mungkin dengan kita orang ada ataupun orang punya harta banyak, mungkin dengan harta itu manfaatkanlah untuk sedekah bahasanya ya, untuk membantu orang yang tidak mampu ya kan. Bisa menyumbang di pesantren ya, dengan pesantren itu akan mencetak orang-orang penghafal Quran misalnya, dan segala macam kebaikan-kebaikan guys ya. Artinya tidak menghalangi kita untuk menjadi seorang kaya guys ya, asal harta itu digunakan untuk kebaikan. Intinya kebaikan, bukan harta itu digunakan untuk kejahatan ya, dalam menyumbang hal-hal yang memang haram, yang tidak boleh, itu yang dilarang guys. Wow, itulah
pendek ya, tapi singkat tetapi bermakna sekali jawaban daripada beliau ya, yaitu Tun Mahathir. Semoga beliau selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi orang-orang terinspirasi daripada beliau. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, tetap dirahmatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.